Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siap, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bil islami dinan wa bi Muhammadin wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Sehat. Ada yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Ibu mau kalian berdiri. Berdiri dulu semua. Ibu mau mengecek kerapian kalian. Udah siap? Siap. Ya, silakan untuk duduk. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang materi yang lain. Tapi sebelumnya sebelum mulai pembelajaran ini kita menyanyikan lagu nasional dulu. Biasanya siapa yang maju ke depan untuk membimbingnya? Nah, Rima, silakan Rima. Berdiri semuanya. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya. Silakan untuk duduk kembali. Jadi hari ini kita memasuki materi kita, yaitu tentang norma. Pernah dengar kata norma? Pernah. Sebelum kita memasuki materi yang lebih dalam, Ibu ada pertanyaan buat kalian. Nah, di sini Ibu ada mempersiapkan 2 pertanyaan. Jadi sebelum kita mempelajari lebih dalam tentang norma, kalian lihat gambar di depan, nampak? Nah, yang di samping Ibu nampak? Di belakang? Jelas ya? Di sini ada gambar. Yang pertama, ada gambar apa tuh? Orang kena tilang. Kejadiannya. Kenapa mereka kena tilang? Karena bonceng? Jadi dia kena tilang. Yang kedua ada gambar? Apa yang kalian pikirkan kalau mereka buang sampah sembarangan ya? Menegur. Kalau kita buang sampah sembarangan? Nah, air ini. Nah, jadi kalian sudah mulai paham apa yang akan tentang materi ini? Akan kita laksanakan nanti? Kita lanjut.
kita masuk ke tujuan pembelajaran. Kita masuk ke tujuan pembelajaran. Jadi di sini untuk tujuan pembelajaran kita melaksanakan pembelajaran hari ini yaitu dengan problem based learning, di mana dengan pendekatan understanding by design. Di sini kita akan memecahkan suatu masalah dengan pendekatan yang lebih mendalam. Nah, di sini Ibu minta kalian untuk membacakan tujuan pembelajaran. Coba dari kelompok 1. Bima. Tujuan pembelajaran kita yang pertama mengidentifikasi berbagai jenis norma yang berlaku di masyarakat dengan teliti. Ya, yang kedua kelompok 2. Aulia, Halimah. Menuliskan pelanggaran norma dan dampaknya terhadap individu dan masyarakat dengan benar. Yang lanjut, yang ketiga. Merumuskan solusi atas permasalahan yang timbul akibat pelanggaran norma dengan tepat. Nah, yang keempat, Tiara. Menunjukkan sikap kritis, kreatif, dan bertanggung jawab dalam memecahkan masalah solusi. Ini adalah keempat ini nanti termasuk ke tujuan pembelajaran. Kita lanjut. Nah, di sini kita memperdalam ataupun mengetahui apa itu norma. Apa itu norma? Norma adalah aturan atau pedoman yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat. Ya, norma adalah aturan atau pedoman yang mengatur perilaku atau tingkah laku manusia di dalam masyarakat. Itu adalah peraturan. Kemudian di situ ada fungsinya. Fungsi norma. Fungsi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, dan harmoni dalam bermasyarakat. Iya. Di situ normanya ada fungsinya adalah untuk menciptakan ketertiban, keamanan, dan harmoni dalam kehidupan masyarakat. Karena di situ adanya norma. Ada yang ingin ditanyakan? Rima. Apa makna dari timbangan tersebut? Apa makna dari lambang timbangan tersebut, Bu? Katanya ada yang mau menjawab. Bu, Nah, Bima. untuk melambangkan keadilan, Bu. Ya, untuk melambangkan keadilan. Mengapa ada lambang timbangan? Kalau kita membuat kesalahan ataupun melanggar peraturan, maka kita akan dikenakan sanksi. Maka di situ adanya lambang keadilan. Paham? Kita lanjut. Nah, di sini ada jenis-jenis norma. Ada berapa di sana? 4. Ada slide. Ada 4 norma. Yang pertama ada norma agama. Yang kedua norma susila. Yang ketiga norma sosial atau kesopanan. Yang keempat norma hukum. Yang pertama kita bahas ada norma agama. Di sana ada pengertian norma agama itu adalah kaidah atau aturan yang bersumber dari agama atau kitab suci berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita tahu adanya norma agama. Kalau agama di Indonesia itu ada berapa? 6. Ada agama berapa? Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, Katolik, Protestan. Jadi agamanya ada 6. Yang kedua norma susila. Norma susila. Apa pengertian norma susila? Aturan yang bersumber dari hati nurani. Ya,
Di situ ada yang terakhir norma hukum. Apa pengertiannya? Aturan yang tertulis dan bersifat mengikat. Nah, itu adalah tentang norma hukum. Sudah jelas? Jelas. Nah, kita lanjut lagi. Tadi tentang pengertian norma, jenis-jenisnya. Kita lanjut ke contoh penerapan norma dalam kehidupan sehari-hari. Di sini yang pertama ada norma agama. Jadi norma tadi yang kita kan sudah tahu pengertian norma, kemudian jenis-jenisnya. Lanjut ke contoh penerapan norma dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama ada norma agama. Di mana norma agama ini penerapannya contohnya melaksanakan ibadah sesuai agama yang diatur. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus menghormati orang yang beribadah. Yang ketiga, harus tempat ibadah itu harus kita bersihkan atau harus kita jaga. Kalau ingin beribadah, tidak boleh kotor, harus bersih. Karena kita melaksanakan ibadah itu sesuai dengan keimanan kita harus bersih, baik. Yang kedua, norma susila. Yang pertama, contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari apa tuh? Membantu orang lain yang mendapat bencana. Iya, yang pertama membantu orang lain yang mendapat bencana. Kalau keluarga kita mendapat kesusahan, harus kita bantu. Jangan kita biarkan, harus kita bantu. Apabila ada keluarga atau temannya yang mendapat musibah, harus kita bantu. Yang kedua, ikut bergotong royong di masyarakat. Ya, ikut bergotong royong di masyarakat. Kalau di masyarakat, misalkan sudah pulang sekolah, kalian ada melihat anggota masyarakatnya ada yang gotong royong, jadi kalian harus membantu. Nanti misalkan Triadi pulang sekolah, ada temannya ngajak bersih-bersih masjid, jadi Triadi harus mau ikut. Jangan sampai tidak mengikuti. Yang ketiga, memiliki kejujuran. Kita harus jujur dengan apa yang kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak boleh berbohong sama orang tua. Apabila mengerjakan ulangan harus jujur. Tidak boleh menyontek. Tidak boleh misalkan disuruh orang tuanya pergi ke warung beli ini, bilang uangnya cecer padahal uangnya masuk gocek. Itu tidak boleh. Harus bersikap jujur. Yang ketiga ada norma sosial atau kesopanan. Yang pertama, mengucapkan salam saat bertamu. Apabila kalian ingin main ke tempat temannya, keluarganya, harus mengucapkan salam. Kalau di lingkungan sekolah mau masuk ke ruangan guru, assalamualaikum, harus mengucapkan salam, permisi. Kemudian yang kedua, membungkukkan badan ketika melewati orang yang lebih tua. Kalau berjumpa sama gurunya nanti di luar, bukan di lingkungan sekolah, harus mau kemana Bu? Mau kemana Pak? Harus kita sapa. Jangan kalau lewat gurunya tidak dilihat. Jadi kita harus sopan kepada orang yang lebih tua. Yang ketiga, tidak meludah di sembarang tempat. Ya, tidak boleh meludah di sembarang
Itu masuk, kalau meludah di sembarang tempat itu masuk melanggar norma kesopanan. Ya, kita lanjut ke norma hukum. Norma hukum. Yang pertama, harus mentaati aturan lalu lintas. Kalau mau naik motor harus menggunakan helm. Tidak boleh tidak pakai helm, harus menggunakan helm. Tidak boleh mencuri atau mengambil hak orang lain. Dilarang mencuri. Kalau ada ketemu uang di jalan diambil, bolehkah? Tidak boleh. Itu namanya kita mengambil hak orang lain. Kalau ketemu HP temannya tinggal di sekolah, jangan masuk tas, dibilang ke guru di kantor. Jadi kita tidak boleh mencuri. Nah, itu dan ketika kita masuk ke memakai helm saat berkendaraan. Sampai sini ada yang mau bertanya? Sudah jelas? Ada yang mau tanya? Dika? Jelas? Oh, jelas. Ayo kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini kita akan masuk ke tugas. Nah, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Kita bagi kelompok. Di sini Ibu sudah membagi kelompok kalian. Sudah Ibu bagi. Ada berapa kelompok? 4. Jadi yang di kelompok 1 itu ada namanya, Ibu tulis Bima, kemudian Gunawan, Leti, Seni, Nabila, Nasila. Itu untuk kelompok 1. Yang kedua, kelompok 2 ada Rizky, Wahyudi, Rima, Sastri, dan Halimah. Ada kelompok 2. Kelompok 3 ada Lalu, Iqbal Maulana, ada Bella, Aulia, Ulfa, dan Peri. Itu untuk kelompok 3. Lanjut ke kelompok 4. Ada Triadi, Risma, Safwa Zizira, Dika, Tiara. Jadi untuk di sini Ibu sudah membagi kelompok kalian. Kita lanjut. Di sini Ibu memberikan tugas kepada kalian untuk menganalisis kasus. Nah, di situ kan sudah ada. Ibu memberikan kepada kalian kasus 1 ini untuk kelompok 1, untuk kelompok 5, ya. Kemudian kasus 2 itu tentang, nanti dijelaskan. Kasus 2 ini Ibu kasihkan ke kelompok 2. Dan kasus 3 Ibu kasih ke kelompok 3. Jadi sesuai dengan kelompoknya. Yang keempat kasusnya untuk kelompok 4. Di sini kalian sudah dibagi kasusnya, kelompoknya, kemudian dilihat kasus 1. Kasus 1 itu untuk kelompok 1 tentang tumpukan sampah di tengah kota Sekura yang mengakibatkan baunya tidak sedap. Itu harus butuh perhatian. Yang kedua, kasus apa tuh? Iya, itu kasus perundungan atau bully untuk kelompok 2. Iya, kelompok 5, kelompok 2. Yang kelompok 3
5 remaja yang 3 tuh ada 5 pelajar, dia melempar kaca mobil. Itu khusus untuk kelompok 3, kelompok 4. Itu udah masing-masing untuk kelompoknya. Jadi sekarang ibu membagikan tugas untuk masing-masing kelompok. Untuk kasus 1 ya. Kasus 1, kelompok 1, ya Bima. Kalian bawa HP kan? Iya, bawa HP-nya. Untuk kita lihat atau cari. Ibu kasih kalian diskusi waktunya, lupa ibu kasih tahu. Waktu untuk kita diskusi ini ada 20 menit. 20 menit ya, ibu kasih ya. Lupa ibu kasih tahu tadi. Ya, sekarang sudah bisa kalian kerjakan. Ibu kasih diskusinya 20 menit, sudah bisa kalian kerjakan. Iya, ya. Jadi instruksinya di situ, kalian ibu suruh menganalisis kasus yang ada pada lembar 1, kemudian menjawab pertanyaan di lembar 2. Jelas? Jelas. Kalian tulis nama kelompoknya. Nanti ya. Yang kasus ditulis yang Iya, kasusnya ditulis di lembar kerja yang 2 itu kalian untuk menjawab soal. Menjawab soal. Tulis nama kelompok ditulis. Ya. Itu kakak sampai mana jawabannya? Yo. Bu, permisi. Ya, silakan. Ditulis, dikerjakan, cari di internet. Iya. nomor 1 Iya. Iya. Cari nomor 3. Aku merapat ya. Tulis deh. Alay juga ya. Mulai ya. Assalamualaikum.
WB. WB. Jawabannya ditulis di kertas yang gue kasihkan tadi. Ya. Kami di sini dari kelompok nyoba mempresentasikan. Tulis jawabannya yang di kertas kosong tadi. Ya. Tentang hasil analisis. Kasus perundungan. Siswi SMP di Separu. Berakhir damai lewat. Sudah dapat jawabannya? Restoratif. Sudah dapat jawabannya? Kasus ini masuk ke dalam dua norma, yaitu norma kesusilaan dan kesopanan. Norma kesusilaan. Norma ini kan berkaitan dengan Waktunya masih lama.
dalam. berkaitan dengan hati nurani kau mungkin sesuai dari mengajarkan kita untuk selalu bermotivasi baik selalu berbuat baik kita untuk selalu berbuat baik di bawah ini di bawah Dapat. Sikitnya aku. Waktu kita tinggal 12 menit. Udah selesai? Ayo cepat. Waktunya tinggal 12 menit. saling menghormati antar saling menghormati antar individu. Menghormati antar individu hingga kecenderungan pada tindakan kecenderungan pada Iseng agar dapat pengakuan, ada kasus ini menciptakan lingkungan yang tidak aman cara ulil juga dilihat ya baik. menciptakan lingkungan yang tidak Di kandang teman. yang tidak aman dan tidak nyaman. Dah. Bentar lagi. Nyaman bagi bagi korban bagi korban nomor 2 di bawahnya ya. Iya di bawahnya ya. Udah selesai kan ngomong satu. Orang tua pelaku korban korban L Kelompok 3. dan Kapolsek Semparu. Nomor 3 di bawahnya bagi individu dan fisikis. Di buku paket. Juga. Dan fisikis itu rapor yang terganggu pencarian koma sama Ya di situ. Siapa saja yang terlibat dalam kasus ini? Jawa Cina. Sebutkan
3 hal. Amin juga yang kalian masuk. Ya. Pertanyaan yang perlu dijawab soal mengenai fisika. Yang ke depan yang mana? Untuk dipresentasikan ke depan. Sikit nanti. Soalnya baca ya? Oh tidak. Kalau aku juga lihat kan ada soal di orang tuh bilang waktunya paling soal lekal. Kamu yang sakit.
Sudah selesai, Bu. Udah selesai? Waktunya tinggal 4 menit lagi. Ayo. Ya. Kalau kau suka. Jawaban dia. Waktunya tinggal 3 menit. Anak perempuan gitu. Ya. Apa? Iya, boleh. Iya. Ya, waktunya sudah habis. Sekarang Ibu mau kalian lihat di slide selanjutnya. Nah, waktu untuk mengerjakan atau menganalisisnya sudah selesai. Kita presentasikan apa yang kalian kerjakan tadi per kelompok masing-masing ke depan. Nanti dipersilakan untuk kawannya ada yang memberi tanggapan atau memberikan tambahan jawaban. Ibu pilih yang pertama dari kelompok 1. Nah, kelompok Bima, silakan untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusi bersama kelompoknya. Dan dengarkan teman-temannya di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil analisis kami dari kasus 1 yang telah diberikan oleh Ibu Rahmadiah. Analisis kasus. Norma apa yang dilanggar dalam kasus ini? Norma agama, norma kesusilaan, norma hukum. Kalau norma agama kan kita harus dituntut bersih karena menjaga kebersihan adalah sebagian dari iman. Norma kesusilaan kan mengatur perilaku yang dianggap pantas dalam kehidupan masyarakat. Mengatur terkait dan norma hukum mengatur terkait dengan kebersihan dengan sampah sembarangan, kebersihan lingkungan, dan ada undang-undangnya. Apabila buang sampah sembarangan akan dikenakan sanksi denda yang merusak kebersihan lingkungannya. Siapa saja yang terlibat dalam kasus ini? Yang terlibat dalam kasus tersebut sejumlah masyarakat di sekitarnya, baik individu atau kelompok yang membuang sampah sembarangan. Dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah UPTD menegaskan atau menjelaskan undang-undang peraturan yang membuang sampah akan dikenakan sanksi. Apa saja dampak dari kasus ini
tinggi bagi individu yang bersangkutan dan masyarakat. Dampak membuang sampah sembarangan akan merusak pemandangan, mendatangkan bau yang tidak sedap, mendatangkan banjir level rendah sampai yang tinggi, mendatangkan berbagai penyakit dan dapat mencemari lingkungan. Apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya kasus ini? Kurangnya kesadaran lingkungan, minimnya fasilitas tempat sampah karena sudah membudaya dan kebiasaan, penegakan hukum yang lemah, kurangnya pendidikan dan sosialisasi. Hal apa saja yang dapat dilakukan untuk menghindari terjadinya pelanggaran terhadap norma? Hal yang perlu dilakukan adalah dalam kehidupan masyarakat harus diberi pendidikan moral dan etika sejak dini agar individu paham aturan dan berdasar dalam kehidupan bermasyarakat, keteladanan dari pemimpin dan tokoh masyarakat, peningkatan kesadaran masyarakat, penegakan hukum yang tegas dan fasilitas yang mendukung. Rumusan pertanyaan. Pertanyaan yang perlu dijawab untuk memahami masalah secara lebih mendalam adalah: sebelum kasus sampah menumpuk di Kota Sakura, Kecamatan Teluk Keramat meluap ke awak media, apakah sudah ada penanganan dari pihak terkait? Menjawab, ternyata sampai berita ini diterbitkan awak media, kabar investigasi ID belum konfirmasi dengan pihak terkait. Solusi yang dapat mengatasi masalah ini adalah membuat tempat sampah sesuai jenisnya, sampah organik dan sampah anorganik, mengatasi alas plastik sampah menjadi koran atau kardus untuk mengurangi konsumsi sampah plastik, memanfaatkan sampah organik menjadi pupuk kompos. Kelebihan dan kekurangan dari solusi. Kelebihan: tumpukan sampah di kota berkurang. Kekurangan: pemerintah memerlukan dana yang besar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, silakan Bella dari kelompok 3. Silahkan kami dari kelompok 3 ingin bertanya. Bagaimana tanggapan kelompok 1 apabila ada siswa yang membuang sampah sembarangan di selokan dekat sekolah? Kami akan menasihatinya dengan sopan dan mengingatkan bahwa membuang sampah sembarangan merupakan tanggung jawab bersama. Ada yang ingin bertanya lagi? Baik, kalau begitu kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, itu presentasi dari kelompok 1. Kita lanjut yang kelompok 1, dipersilakan untuk duduk ke tempat duduknya masing-masing. Kita lanjut ke kelompok 2. Kelompok 5.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rima dari kelompok 2 bersama dengan teman-teman akan mempresentasikan hasil analisis tentang kasus perundungan siswi SMP di Separuh Sambas berakhir damai lewat restoratif justice. Kasus ini masuk ke dalam 2 norma, yaitu norma kesusilaan dan norma kesopanan. Norma kesusilaan, kalau norma ini kan berkaitan dengan hati nurani, mengajarkan kita untuk selalu berbuat baik. Sedangkan norma kesopanan mengatur perilaku sopan, satu saling menghormati antara individu. Tindakan perundungan pada kasus ini menciptakan lingkungan yang tidak aman dan tidak nyaman bagi korban. Siapa saja yang terlibat dalam kasus ini? Orang tua pelaku, korban P, korban L, dan Kapolsek Separuh. Apa saja dampak dari kasus ini bagi individu yang bersangkutan dan masyarakat? Bagi individu, fisik dan psikisnya terganggu, trauma, malu untuk datang ke sekolah. Sedangkan bagi masyarakat, merasa takut akan pergaulan anak-anaknya. Di sekolah merasa anaknya tidak aman di sekolah dan tidak dilindungi. Hal apa saja yang menyebabkan terjadinya kasus ini? Kurangnya toleransi, dendam, tidak bisa mengendalikan emosi. Hal apa saja yang dapat dilakukan untuk menghindari terjadinya pelanggaran terhadap norma? Kurangnya peraturan dan meningkatkan pengawasan. Buatlah satu pertanyaan yang perlu dijawab untuk memahami masalah secara lebih. Apakah masalah ini berakhir damai? Iya, kedua pelajar bersama orang tua sepakat damai usai. Tuliskan solusi-solusi yang dapat mengatasi masalah ini. Jelaskan alasan mengapa solusi tersebut efektif. Melindungi korban, menyikapi pelaku, menyadarkan siswa tentang perundungan. Evaluasi kelebihan dan kekurangan dari setiap solusi yang telah kamu kemukakan. Mengadakan sosialisasi tentang bahayanya perundungan. Kelebihannya adalah 1. Menyadarkan siswa akan bahayanya perundungan. 2. Siswa saling menghormati. Dan sedangkan kekurangannya adalah sekolah perlu melakukan usaha yang lebih untuk mencegah terjadinya perundungan. Contohnya, anggaran biaya. Apakah ada tambahan jawaban atau pertanyaan dari kelompok lain? Silakan respon. Perkenalkan, saya dari kelompok 4 ingin menambah jawaban kelompok 2. Kita selalu menghormati, memiliki sikap tenggang rasa, saling menyayangi dan menghargai sesama teman. Terima kasih. Apakah ada lagi? Tidak ada. Terima kasih kelompok 4 telah menambahkan jawaban. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah kelompok 2 kita lanjut ke kelompok 3. Kelompok 3, silakan untuk maju ke depan. Kelompok 3.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil analisis kasus 5 remaja pelempar kaca mobil di Sambas Kalbar ditangkap Islam agar dapat pengakuan. Norma apa yang dilanggar dalam kasus ini? Jelaskan alasanmu. Norma hukum dan susila. Norma hukum karena melanggar hukum pasal 70 KUHP. Norma susila karena merusak barang orang lain, dapat merugikan orang lain, mereka melakukan tindakan yang tercela. Siapa yang terlibat dalam kasus ini? 5 remaja di bawah umur, 5 pelaku berinisial BN 20 tahun, RP 19 tahun, RK 19 tahun, AX 17 tahun, dan AN 17 tahun. Apa saja dampak dari kasus ini bagi individu yang bersangkutan dan masyarakat? Individu dapat merugikan orang lain. Masyarakat menjadi rawan dan merasa tidak aman. Apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya kasus ini? Iseng agar dapat pengakuan, agar terlihat hebat dipandang teman seumuran, dan pengaruh internet. Hal apa saja yang dapat dilakukan untuk menghindari terjadinya pelanggaran terhadap norma? Melakukan hal-hal yang positif. Dua, apakah orang tua pelaku ganti rugi? 3. Dalam rumusan masalah di atas adalah orang tua pelaku pelanggaran norma mengganti rugi kerugian. 4. Tuliskan solusi-solusi yang dapat mengatasi masalah ini. Jelaskan alasan mengapa solusi tersebut efektif. Memberi perhatian kepada anak remaja, mengajarkan untuk tidak melakukan hal-hal yang merugikan orang lain, menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, 1. Beribadah, 2. Menghormati teman, 3. Membantu teman yang mendapat bencana. Alasannya, karena solusi ini mengarahkan pelaku atau remaja untuk berubah ke arah lebih baik, baik dari sikap, ucapan, maupun tingkah lakunya dalam kehidupan sehari-hari. 5. Evaluasi kelebihan dan kekurangan dari setiap solusi yang telah kamu kemukakan. Kelebihan, remaja lebih disiplin. Kekurangan, kurangnya perlihatan ekstra. Sekian presentasi dari kami. Adakah yang ingin bertanya atau memberi tanggapan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya, apakah orang tua pelaku melakukan ganti rugi? Ya, orang tua pelaku ganti rugi. Terima kasih. Adakah yang ingin memberi tanggapan atau pertanyaan lagi? Sekian presentasi kami hari ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selesai dari kelompok 3. Kita lanjut untuk presentasi dari kelompok 4. Kelompok terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari analisis kasus bocah SMP di Sambas bunuh teman main karena game Mobile Legends sempat kabur ke perbatasan Malaysia. Sini, jelaskan alasanmu. Norma hukum, karena pada kasus tersebut seorang anak telah menghilangkan nyawa temannya. Siapa saja yang terlibat dalam kasus ini?
bocah SMP berusia 13 tahun berinisial M dan AW. Apa saja dampak dari kasus ini bagi individu yang bersangkutan dan masyarakat? Dampak bagi individu, dampak negatif dari kasus tersebut pada siswa yang bersangkutan pasti prestasi akademis menurun akibat dari bermain Mobile Legends. Dampak bagi masyarakat, masyarakat menjadi lebih rawan karena anak-anak lupa waktu, lupa belajar, uang jajan selalu kurang. Apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya kasus ini? Pelaku yang sakit hati pada korban gara-gara game online. Korban yang memiliki hutang kepada pelaku berbulan-bulan. Hal apa saja yang dapat dilakukan untuk menghindari terjadinya pelanggaran terhadap norma? Orang tua selalu menasehati anak-anak dalam memilih teman, mengurangi bermain game. Rumusan pertanyaan. Mengapa inisial AW membunuh inisial M? Karena pelaku sakit hati pada korban gara-gara game online. Saat itu korban membeli akun game online dengan cara berhutang sejak November 2023. Kemukakan solusi. Tuliskan solusi-solusi yang dapat mengatasi masalah ini. Jelaskan alasan mengapa solusi tersebut efektif. Sebagai orang tua, kita harus mengawasi anak-anak saat bermain HP karena pengawasan orang tua sangat penting dalam lingkungan keluarga. Evaluasi kelebihan dan kekurangan dari setiap solusi yang telah kamu kemukakan. Kelebihan, anak-anak akan lebih fokus untuk belajar daripada bermain HP. Kekurangan, anak-anak akan menjadi tertekan karena terlalu sering belajar. Dari kelompok lain, ada yang ingin bertanya atau menambah jawaban? Saya, Bu. Silahkan. Apakah pelaku akan dipenjara seumur hidup? Tidak, karena pelaku masih di bawah umur sehingga pelaku dibawa ke tempat atau panti rehabilitasi untuk mendapat didikan. Ya, terima kasih. Sama-sama. Dari kelompok lain, ada yang masih ingin bertanya? Baiklah, sekian terima kasih dari kami, kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah selesai dari kelompok 4. Jadi kan sudah selesai untuk apa? Presentasi. Tolong dikumpulkan tugas tadi yang diberikan, kumpulkan masing-masing kelompok. Ya, kelompok 3, 4. Sudah semua? Sudah selesai presentasi? Ya, supaya pembelajaran kita tetap semangat, supaya kita tidak tegang. Jadi Ibu ini katakan ice breaking. Nanti kalian mendengarkan aba-aba dari Ibu. Apabila Ibu suruh duduk, kalian berdiri. Ya, kalau Ibu suruh berdiri, kalian duduk. Paham? Ya, dengarkan aba-aba dari Ibu. Belum selalu. Udah siap? Siap. Duduk. Berdiri. Duduk. Berdiri. Ya, kita tepuk tangan. Sedang? Setelah kita melakukan supaya kalian tidak tegang, jadi kita tetap semangat. Kita lanjut lagi. Kita lihat di tampilan layar.
Di sini Ibu ada pertanyaan. Tadi kan sudah dijelaskan tentang norma, sudah mengetahui jenis-jenis norma untuk supaya kalian lebih tahu. Di sini ada pertanyaan, ada 2 pertanyaan. Jadi untuk yang nomor 1, Ibu bertanya, mengapa kita perlu norma dalam kehidupan bermasyarakat? Untuk hidup yang lebih teratur, Ibu. Iya, untuk Hidup yang lebih teratur. Iya, betul. Ada lagi? Ya? Supaya tidak ada kekacauan. Iya, betul, supaya tidak ada kekacauan. Mengapa kita perlu norma? Yang kedua, apa yang terjadi jika tidak ada norma dalam masyarakat? Terjadi konflik. Iya, betul. Pasti akan terjadinya konflik. Ada yang mau menambahkan? Ibu, Ya, Bima? tidak adanya penegak hukum. Nah, tidak adanya penegak hukum. Kalau adanya saksi harus kita adili. Kalau ada saksi pasti ada orang yang membuat hal, kan? Kalau ada yang orang buat hal harus dikenakan sanksi. Jelas sih? Jelas. Kita lanjut untuk yang selanjutnya. Nah, kita di sini setelah pembelajaran sini kita akan menarik kesimpulan. Di situ ada kesimpulan. Norma itu berfungsi sebagai panduan perilaku yang diikuti oleh individu dan masyarakat. Dalam masyarakat itu norma fungsinya. Kemudian dengan memiliki norma yang jelas, di situ masyarakat dapat menjaga ketertiban dan stabilitas. Norma-norma ini membantu dalam mengatur interaksi sosial untuk menghindari konflik dan menciptakan lingkungan yang aman dan harmonis. Jika suatu masyarakat tidak memiliki norma itu, tentu hal yang pasti terjadi adalah kekacauan. Karena masyarakat tidak memiliki kendali dalam bertindak, yang menyebabkan terjadinya kekerasan dan dalam berperilaku semena-mena dan banyak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Sudah jelas kan? Jadi untuk memperdalam kalian dengan materi yang Ibu sampaikan, Ibu ingin kalian mengerjakan soal yang Ibu kasih. Nah, tolong bangkunya dirapikan dulu, tempat duduknya dirapikan. Tolong tempat duduknya dirapikan dulu. Dirapikan. Tempat duduk. Ibu akan memberikan latihan. Di sini Ibu kalian kasih soal, tolong dikerjakan untuk kasih. Dibawa ke belakang soalnya. Ibu kasih waktu kalian 5 menit untuk menjawab soal ini. Bawa ke belakang ke temannya. Ibu kasih waktu 5 menit. Ayo yang sudah dibagikan silakan dikerjakan. Yang udah dikerjakan. Ada yang kurang soalnya? Lebih? Siapa yang kurang?
Ibu kasih waktu 5 menit untuk kalian mengerjakan. Jawab pertanyaan yang Ibu berikan. Ibu kasih waktu, kerjakan. Ada yang sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Ada. Kalau yang sudah dikumpulkan, kalau yang belum nanti dikerjakan, dijadikan PR di rumah. Yang sudah selesai dikumpulkan, kemudian yang belum selesai nanti dijadikan PR, ya. Ya, oh iya sudah selesai? Belum? Ya nanti dijadikan JE kawan. Belum selesai nanti dijadikan PR di rumah. Ada yang sudah selesai, ada yang belum. Nanti yang belum jadikan PR saja ya, semuanya ya. Nanti kalau sudah punya nomor ibu selanjutnya baru dikumpulkan.
Udah selesai semua? Iya. Jadi kalian kan sudah belajar ataupun kita kan sudah materi tentang norma. Selesai mengerjakan tugas. Jadi kita di sini apa perasaan kalian setelah kita belajar hari ini? Senang. Happy? Happy. Alhamdulillah. Jadi untuk kedepannya nanti gimana cara kita untuk supaya pembelajaran kita ini lebih membuat kita untuk semangat. Kemudian tadi kan kita sudah menjelaskan, Ibu kan sudah menjelaskan materi tentang norma itu, apa pengertiannya, kemudian jenis-jenisnya. Kemudian kalian sudah menganalisis kasus-kasus yang Ibu berikan pada tiap-tiap kelompok. Jadi kalian sudah tahu, Ibu minta tolong jangan kalian ikuti dari kasus yang kalian analisis. Karena itu perbuatan yang tidak baik. Jadi yang kalau udah dikasih tahu penerapan norma dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana sikap-sikap positif yang harus kita tampilkan. Jadi kita tuh harus selalu berpedoman kepada norma, aturan yang ada di dalam masyarakat. Kalau nanti sudah tahu kan aturannya, nanti apabila melihat kakek-kakek berjalan naik sepeda jatuh, karena kan kalian sudah belajar norma apa? Kesusilaan. Ada gambarnya tadi kan, yang kakek-kakek itu dibantu oleh pelajar untuk menyeberangi zebra cross, ya kan? Jadi kita di sini kan kalau sudah tahu jadi aturannya, kalau di sekolahnya macam mana harus kita terapkan dalam lingkungan sekolah, dalam lingkungan keluarga, dalam lingkungan masyarakat. Jadi untuk pembelajaran hari ini Ibu tutup. Untuk pertemuannya hari ini Ibu tutup. Kita lanjut nanti ke pertemuan selanjutnya. Dan semuanya sudah siap? Kita dan Ibu akhiri untuk hari ini. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian boleh pulang. Salam kepada